Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan Light of Revival pada kesempatan pagi hari ini. Firman Tuhan yang menjadi pelajaran bagi kita pada kesempatan ini, mari kita membacanya dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-18 dan 19. Filipi pasal 3, 18, 19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kita belajar firman Tuhan pagi hari ini di bawah sebuah tema kecil, pelayanan yang bertujuan kepada perkara duniawi. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu kalau kita baca konteks ayat ini dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-18 19 ini, tentu di sini adalah nasihat-nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di gereja Filipi, orang-orang Kristen yang ketika Paulus memberitakan Injil di sana, mereka telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi juga saudara-saudara, ada juga yang Kristen KTP saja. Artinya mereka juga ada di antara Kristen yang sejati ini yang mengaku mereka juga Kristen. Tetapi saudara-saudara, di dalam hidup mereka, di dalam pelayanan mereka, mereka sesungguhnya bukan melayani Kristus sungguh-sungguh. Tapi mereka cuman hanya Kristen yang palsu, KTP mereka saja yang Kristen. Sehingga mereka mulai memutarbalikkan ajaran yang sejati itu. Ajaran yang Alkitabiah itu mereka mulai memutarbalikkan supaya mereka mendapat hidup secara jasmani saja. Sehingga kalau kita melihat dari ayat-ayat bagian atas, misalnya di ayat 2 dari pasal 3, Filipi pasal 3 ini, di sana dikatakan bahwa pada ayat yang kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Nah, saudara-saudara, bahasa Paulus di sini, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Paulus di sini sangat keras sekali. Jika hari ini kita mengatakan kalimat-kalimat seperti ini, tentu kita sudah karena pasal dari undang-undang yang ada di negara kita, ya. Karena saudara-saudara, sangat keras kata-kata Paulus terhadap orang-orang Kristen yang palsu, orang-orang Kristen yang hanya mengaku Kristen, KTP mereka saja yang ditulis Kristen, tetapi sesungguhnya mereka bukan orang Kristen. Nah, jadi dengan tegas Paulus mengatakan di sini, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Nah, saudara-saudara, nah ini saudara, kalau kita melihat saat ini yang di gereja-gereja yang ada di Kota Kupang ini, tentu sampai hari ini masih laris manis ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa mereka hanya mencari Kristus, hanya percaya kepada Kristus supaya mereka memperoleh hidup jasmani ini di dunia ini saja, secara jasmani. Misalnya saja khotbah-khotbah yang ada di gereja-gereja yang ada di kota kita. Saya, saudara, berada di sebuah gereja tidak terlalu lama, hanya 24 tahun. Sejak 1984 sampai 2008 kemarin, saya berada di gereja seperti itu. Dan di gereja itu mengajarkan bahwa kalau kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan, misalnya 10.000, nanti Tuhan akan berikan 100.000. Kalau kita kasih perpuluhan 100.000, Tuhan nanti akan membalasnya 1 juta, bahkan berlipat kali ganda. Itu ajaran saudara-saudara yang laris manis. Nah, saudara-saudara, di ayat kita tadi dikatakan di kalimat pada ayat yang ke-19, Tuhan mereka ialah perut mereka. Nah, saudara-saudara, orang yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan ini, tentu di sini mereka hanya ingin mendapat hidup secara jasmani demi perut mereka.
Banyak yang kita lihat hari ini di mimbar-mimbar gereja, di bangku-bangku teologi, bahkan di tempat persekutuan atau pelayanan yang lain. Banyak hamba Tuhan yang punya motivasi, punya pengajaran-pengajaran hanya mencari keuntungan demi perut mereka. Mereka mulai memberikan bahasa yang lembut, janji yang muluk-muluk bahwa nanti kalau kita percaya Tuhan, pasti kita minta apa saja akan diberikan oleh Tuhan. Kita sakit apa saja akan disembuhkan oleh Tuhan. Itu kan ajaran yang laris manis hari ini di banyak-banyak gereja yang ada di kota kita. Nah ini saudara-saudara, kalau ajaran model seperti ini hanya ajaran moral yang mengharapkan setiap hari kalau Tuhan itu memberikan kekayaan, memberikan makan dan minum yang berlimpah kali ganda, memberikan kesembuhan dari segala sakit dan penyakit. Saudara-saudara, ayat Alkitab tidak ada yang mengajar seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia bantal untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada. Bagaimana orang Kristen mau kaya raya kalau percaya kepada Kristus? Tapi ajaran kitab suci bagi kita adalah manusia yang berdosa, yang tidak bisa menyelamatkan diri kita. Kita harus percaya kepada Kristus sungguh-sungguh supaya kita selamat atau masuk surga. Itu ajaran yang sejati. Itu harapan dari setiap manusia yang percaya kepada Kristus, yang menjadi Kristen. Bukan seperti ajaran kebanyakan para hamba Tuhan hari ini, bahwa mereka akan diberikan segala sesuatu oleh Tuhan ketika mereka percaya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, Paulus dengan tegas di sini memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi supaya mereka jangan mencari kemuliaan, jangan dalam pelayanan hari-hari hanya kita mencari keuntungan, hanya bertujuan supaya kita mendapat keuntungan demi perut di dalam hidup yang saat ini. Karena itu, pada kesempatan pagi hari ini sekali lagi saya ajak saudara-saudara, marilah kita harus mempunyai iman yang sejati, iman kepada Kristus sungguh-sungguh. Saudara harus sadar manusia berdosa yang harus masuk neraka, tetapi Kristus sudah datang menggantikan kematian kita. Yang percaya Kristus, kapan saja meninggal pasti selamat bersama-sama dengan Kristus di surga. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Kami mohon kepadamu supaya kami tidak bermotivasi di dalam hidup ini hanya mencari keuntungan demi perut kami, tetapi kami sungguh-sungguh kami menyadari manusia berdosa yang butuh Kristus sebagai juru selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara, biarlah firman Tuhan yang singkat boleh memberkati kita.